Di era 80 dan 90-an, bisnis judi dalam bentuk sumbangan sempat dilegalkan oleh pemerintahan Orde Baru. Manuel Basra Hutagalung adalah salah satu orang yang berani terjun dalam bisnis ini. Dari judi itu kita bisa dapat ratusan juta itu per minggu. Perjalanan panjang Manuel sampai menjadi seorang raja judi di Indonesia dimulai saat Manuel merantau ke Jakarta. Waktu tahun 64, tamat SMA, saya mau diberangkatkan ke Jerman dengan biaya dari RMG, Resignation Mission Gesellschaft. Udah visa sudah siap, tiket sudah siap, dan sekolah sudah siap. Tetapi pucuk pimpinan katakan waktu itu, Hutagalung tidak boleh berangkat. Nggak ada harapan lagi. Diam-diam saya berangkat ke Jakarta, dan di situ saya mulai cuci-cuci piring. Lama-lama jadi supir bemo, Salemba Rawamangun. Sesudah itu sambil kuliah saya di STTN. Keinginan Manuel untuk bertahan di Jakarta mendorongnya mencoba beberapa pekerjaan. Mulai dari pemborong kuli bangunan, referensir bangunan, debt collector, bahkan penjudi ulung. Berawal dari judi kecil-kecilan sampai pada bisnis judi berskala nasional. Porkas, sesudah itu SDSB. Itu saya orang pintarnya. Dan disitulah omset itu luar biasa, dulu sampai 5 miliar per minggu. Waktu tahun 86, saya berpikir uang segala-galanya. Nggak ada merasa berdosa saya dulu. Keuntungan dari SDSB dan kasino yang dikelolanya dihabiskan Manuel untuk berfoya-foya. Tiba-tiba di tahun 1989, Manuel terserang kelumpuhan tanpa terdeteksi penyebabnya. 3 tahun, lumpuh total, makan semua tawar. Kerja saya hanya melihat, bengong bodoh gitu. Dan saya sampai air liur mengalir gitu. Makan pun kita nggak tahu manis atau asin, nggak ada. Dan saya kalau disuntik sampai 60 kali tuh, dari punggung sampai saraf saya semua disuntik. Tapi tidak ada pengaruhnya. Jadi selama 3 tahun itu ya habislah semua itu. Habislah harta yang tinggal dulu. Pendek kata ya jadi nol semua. Banyak yang orang bilang sih nggak bisa sembuh lagi, berobat ke sana kemana-kemana hanya dengan sisa-sisa uang yang dia simpan. Harapan masa depan nggak ada lagi. Kematian sang istri semakin membawa Manuel dalam keputusasaan. Bahkan ia sendiri menginginkan kematian. Saya kadang-kadang makan obat tidur 20 biji, bukannya tambah tidur, tapi duk-dukan aja terus. Dan memang saya betul-betul mau mati. Terakhir saya tanggal 23 Desember tahun 1992, saya sudah mengalami sakitnya begitu, istri meninggal, harta semua habis. Saya menyerahkan diri sama Tuhan. Saya mau mati. Yang keinginan saya mau mati. Saya bikin kotoran ke kepala saya bilang, saya lebih kotor dari kotoran ini Tuhan. Saya akui semua kesalahan saya. Tuhan ambillah saya. Tapi kalau kau pakailah saya. Dan memang mujizat terjadi. Disitulah yang pertama sekali saya bisa tidur 7 jam. Saya bangun jam 7 pagi, saya sudah tidur itu, saya dengar telepon berdering, nggak ada yang ngangkat, karena memang sudah semua pergi. Itu saya langsung berlari, nggak sadar saya, bahwa saya berlari, saya angkat telepon itu, saya jawab, dan saya ketawa seperti biasa. Dan saya di situ lihat ada minuman, kayak minuman dari surga itu, ada teh manis 1 gelas, saya minum. Itu sembuh total saya. Itu peristiwa yang pertama sekali saya alami. Oh, Tuhan itu hebat sekali. Pada saat itu, Manuel bisa merasakan kembali rasa manis pada teh itu. Namun sampai saat ini, Manuel tidak tahu siapa yang menaruh teh tersebut. Sejak hari itu, Manuel mulai meninggalkan bisnis kotornya satu persatu. Di situlah mulai saya mengerti, bukan uang itu bisa beli nyawa. Saya mulai dengan bibir yang bersih. Dan saya sekarang mempelajari bagaimana kerendahan hati. Dulu lawan bisnis saya babat itu semua. Tetapi kalau sekarang, ya biarlah Tuhan yang mengatur semua. Saya tidak ada keinginan saya neko-neko lagi. Ya pertama dia takut akan Tuhan. Yang nggak sempurna, kalau datang yang sempurna, yang tidak baik itu juga lenyap. Emosinya secara drastis dikikis Tuhan. Dia tipe pemimpinnya, tipe imam. Setiap pagi jam 4:30, jam 5 pasti doa. Dan yang saya rasakan waktu suami saya bisnisnya nol, dia nggak ngeluh, tapi masuk ke rumah doa. Nggak lama setelah itu Tuhan menggantikan. Selain mengalami kelumpuhan, Manuel sempat juga divonis mengidap hepatitis C. Namun karena imannya, ia disembuhkan. Lalu saya ketemu dengan dia,
Saya tidak sakit, dokter, saya bilang. Saya tidak sakit. Ketika saya sudah setahun saya diperiksa oleh Saifullah, waktu diambil darah saya, dan itu 1 bulan itu lebih hasilnya itu. Saya sebelum saya buka, saya berdoa dulu sama Tuhan, itu semua negatif. Kesibukan Manuel di dunia usaha tidak mengendorkan komitmen Manuel untuk terus melayani Tuhan. Dengan sukacita, ia melayani dan menjadi berkat bagi orang lain. Apapun saya tidak takut sekarang. Tidak takut. Kalau dulu saya takut. Kalau udah gak ada uang di kantong, takut saya. Kalau sekarang nggak bisa jalan sendiri saya. Harus bersama Tuhan.